Halo para pendengar, selamat datang lagi bersama kami di podcast Bukan Wibu. Bersama mas-mas yang sedikit lagi berewok kembali, yang tentu saja bukan wibu. Dan sebelah saya mas-mas berkacamata yang 150% pasti wibu. Kami kembali lagi setelah sekian lama tidak ketemu. Sudah seberapa bulan terakhir kali kita record PBW? PBW Januari yang Overlord terakhir kan. Iya, tapi kan setupnya bukan kayak gini kan. Yang setup kayak gini lah Iya, tahun lalu Desember kayaknya. Ya. tahun lalu. Sekarang udah bulan berapa? Itu udah bulan 5. 5 bulan kita libur. Aduh. Sudah bulan 5 yo. Tuher, dikit lagi sudah 2026, bro. Cepat sekali. Astaga. Gue tuh sempat mikir nih, Bang Mike nggak ngasih kabar masuk rumah sakit kah apa gimana? Sumpah gue mikir, nih Bang Mike kagak ngasih kabar ke rumah sakit apa gimana ya, pada keluarganya yang sakit kan, gue mikir gitu ya. Ya, gue balik dari Jakarta tuh betul-betul kayak aduh energi habis kan. Kan balik dari Jakarta kan udah puasa ya. Itu gue bahkan semenjak itu deh gue udah jarang upload video, udah jarang live. Udah puas? Udah. Enggak. Oh, lu kesini Januari akhir ya? Januari akhir ya? Iya. Akhir balik Februari. Gue balik tuh nggak sampai seminggu udah puasa kalau nggak salah. Udah puasa, iya. Kira-kira apa yang rame di musim kemarin? Ini udah musim kedua kan? Udah musim kedua. Iya loh. Musim kemarin yang rame apa? Solo leveling. Di channelmu apa yang rame kemarin? Musim kemarin ya? Gue nggak bahas apa-apa musim kemarin. Gue cuma bahas lagi kilo goreng lagi. Aduh, inilah mas-mas yang aduh, bagaimana kita mau mengikuti tren? Harus bahas yang baru lah. Solo leveling. Aduh, gue pengen bahas soalnya. Kau tahu bocah-bocah FOMO-nya banyak banget ya. Aduh. Gue sih pribadi memang sengaja tidak ingin bahas Solev terutama season 2. Karena kalau gue bikin kayak pembahasan season 1 isinya marah-marah, nanti malah manusia-manusia begitu tambah banyak dan malah merasa keundang. Lebih baik tidak usah. Ya, berhubung kita ketinggalan apa yang lagi rame di musim kemarin ya, sekarang kita datang untuk membahas apa yang lagi rame di musim ini. Apalagi kalau bukan The Beginning After The Beninging. Aduh. Lu nonton gak? Amat. Lu nonton gak? The Beninging nih, sampai episode paling baru. Gue mentok sampai ketemu Sylvie. Oh iya. Sylvie-nya udah sampai di desa belum? Udah ketemu orang tuanya? Belum. Berarti episode Sylvie kan yang naga kan? Sylvie. Ya gila, itu baru episode 2, cok. 3 dong, 3 atau 4 gitu yang ketemu Sylvie. Oh iya, 3. Iya, ketemu 3. Sekarang udah 6 kayaknya deh. Di hari kita recordnya. Di hari kita record kayaknya udah 6. Terakhir gue nonton 5 kok. Udah ketemu gue kira Sylvie tuh yang elf tuh. Gue lupa lagi namanya elf siapa lah itulah. Anu lah. Gue lupa. Kalau novelnya lu pernah baca? Pernah. Novelnya pernah. Sejauh apa lu baca? Tapi khusus Arthurnya doang gue baca. Apa? Ulang. Suaramu tuh kayak hilang-hilang loh. Suara gue kayak hilang-hilang. Iya. Bentar. Terakhir lu baca novelnya udah sampai mana? Gue novel baca sampai yang volume 16. Pokoknya 1 volume sebelum tamat. Ini kan masih jalan nih novel. 1 volume sebelum tamat? Masih jalan 1 volume lagi. Cuma 17? Iya, pokoknya 17 atau 18. Pokoknya 1 volume lagi tamat nih. Pendek ya? Gue kira 20-an, 30-an gitu. Enggak panjang banget. Makanya gue masih bisa ngikutin. Dan gue kemarin sih baca fokusnya ke ininya ya, ke Arthur ya. Jadi karakter lain gak terlalu gue fokusin. Kayak bodo amat lah ya. Dan apa ya, gue kemarin tuh baca juga gara-gara konten doang kan. Buat konten ya. Seberapa kuat Arthur? Seberapa kuat si Arthur itu kan. Makanya fokusnya ke Arthur ya, bukan ke karakter lain. Cuma di sini niatnya gue bakal baca lagi buat fokus ke ini si Elf itu. Siapa yang ceweknya? Ya, yang udah jadi si ininya Arthur lah, istrinya Arthur kalau di novel. Oh, udah nikah. Spoiler jauh sekali Al. Nah ini nih adik-adik fans ini nih sudah kayak Mushoku Tensei. Kita baru nonton 1 season udah di spoilerin sampai tamat nih. Ini kayak gini nih. Kita sudah melihat salah satu contohnya. Kalau manhwa baca nggak? Manhwa baca. Sampai mana? Sampai yang Arthur dapat inian, yang apa? Yang dapat mode apa tuh? Gue lupa lagi nama modenya ya. Gue udah bahas loh. Pokoknya yang rambutnya berubah jadi kuning. Oh, yang jadi kuning. Kuning putih. Oh nih, Draconoid kayak apa kayak gitu? Bukan? Iya. Dragonid. Iya, yang Dragon.
itu, iya yang Dragonoid. Hmm. Dragonoid terus gabung sama inti sihir kan. Itu kalau dijelasin agak panjang lebar, intinya kekuatan naga digabung sama kekuatan inti sihir lah. Jadinya kayak gitu. Kalau gua terakhir baca cuma sampai masuk sekolah sih. Itu jauh nggak sih? Lumayan sih, itu kayaknya udah lewatin 4 atau 5 arc gitu. Maksudnya dari yang paling baru volume sekarang nih ya, sama yang terakhir gua baca lah, itu sejauh apa? Yang novel apa yang mana? Novel. Jauh. 10 volume lewat. 10 volume lewat. Akademi ya? Akademi. Jauh. Gue udah capek loh ngikutin cerita Mushoku Tensei The Burning King After the End ini semenjak masuk sekolah ya. Entah kenapa gue kayak mager gitu di pas di situ ya. Ceritanya jadi ngegabut kan, terlalu ngalor ngidul. Iya maksudnya. Terlalu apa ya? Terlalu lambat. Iya. Slow banget, fast banget. Seakan-akan kayak kalau misalnya ini anime tentang sekolahan, oke lah. Kalau misalnya arc itu lama, ini kan anime ya tentang istilahnya kisah hidupnya Arthur lah. Kalau arc sekolah malah dibikin terlalu lama, aduh, kayak malas gitu. Benar, setuju. Emang terlalu lama sih yang di Arc Academy itu. Itu berapa volume sih? Tembus 2 volume nggak? Arc Academy kalau di novel? Iya, 2 volume. Wah, anjir. Pantas kerasa lambat sendiri ya, 2 volume. Academy 2 volume. Itu kan Arc Academy itu sampai yang Dragonoid itu, yang Arthur berubah, itu masih masuk ke Arc Academy sebenarnya. Ya udahlah, langsung kita to the point aja lah sebagai pembaca novel. Gimana animenya? The Burning King After the Slideshow ini sangat memuaskan atau tidak? Tentu pasti iya dong. Apa? Tidak. Gue lebih menyarankan kau baca manualnya ketimbang nonton animenya. Hina ya. Aku lebih menyarankan mending kau baca manualnya lah dibanding nonton animenya. Sumpah, apalah itu anime. Gak kuat. 4 episode apa yang ketemu Sylvie. Aku menyerah. Aku angkat tangan. Aduh, tuh sumpah jelek banget, Pak. Kok bisa itu loh ya? Padahal kemarin Solo Leveling loh. Solo Leveling sebagus itu loh. Makanya. Dan kalau secara story mau dibahas juga Solo Leveling sama TBHT itu, buat gue ya secara pribadi TBHT masih lebih bagus storynya. Ya, tidak usah pribadi, emang jelas sih. Secara objektif mah jelas TBHT lebih bagus lah kalau dari segi story. Solo Leveling storynya apa? Itu loh, kayak kok animenya begini. Ini kesalahan di ini juga sih, siapa autornya juga kan yang maksa studio itu buat ini Studio Eket yang bikin High Speed Etoile. Dia kan ditawarin berbagai ini kan studio kan, tapi dia milihnya itu. Siapa tahu ada pertimbangan. Mungkin beliau positive thinking. Oh, siapa tahu dapat judul besar langsung jadi semangat kerja. Akhirnya lahirlah masterpiece. Siapa tahu. Positive thinking aja. Aduh, positif ya. The Burning King After the Slide. Sumpah ya, gue nonton ini anime itu kayak mengingatkan gue sama Shadowgun Season 2. Cuma betul, kayak Shadowgun Season 2 dikit-dikit slideshow. Coba lu nonton Shadowgun Season 2 kayak gini juga, cuma bedanya Shadowgun Season 2 digambar serius. Yang ini digambar seadanya. Iya, Gue pas nonton cuma itu doang, efek sing ya gitu doang dah. Betul-betul Lu udah nonton sampai yang Sylvie kan? Itu kan Sylvie ada scene yang ngeliatin pinggir danau tuh. Yang warna biru. Iya, ingat. Itu kan cuma gambar diam terus dibeginin, dan itu diulang 3 sampai 4 kali dalam satu episode. Apa itu? Busuk. Cuma mainin motion. Itu pun sama persis tiap scene-nya selalu begini, dari atas ke bawah. Sambil ada suara, ya bagaimana ya, kayak percakapan antara anak kecil dan perempuan gitu. Ya ilah, ini mah apa ini? Untuk judul sebesar The Burning King ini loh, kasihan. Iya, makanya kan sampai ada petisi kan buat Beginning After the End di ini jadi remake, ditarik dulu. Nah kan gua emangnya ada anime yang turun gara-gara petisi fans pas udah tayang tengah jalan? Kayaknya nggak ada deh. Pernah ada kasusnya kayak gitu? Gue nggak pernah dengar kasus kayak gitu, anime diberhentiin tengah jalan. Kimi-sen kemarin ini nggak karena petisi bukan? Kimi-sen yang mana lagi? Kimi Boku bla 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 apa gitu. Bukannya udah tamat itu anime? Season 2-nya start pak di episode 4 atau 5 gitu. Kok nggak lanjut? Belum, sampai sekarang belum. Itu pertanyaannya karena fans atau emang karena studionya udah nggak kuat bikin? Bermasalah? Tahu, yang jelas season 2-nya busuk, emang busuk masalahnya. Ya, secara grafis busuk. Mungkin aja masalahnya di studio bukan di fans. Maksud gua permintaan dari fans gitu. Wah, berhentikan ini anime nih. Nista. Langsung diberhentiin sama studio. Adakah?
Nggak tahu kalau Atau itu. kayak kasusnya Mauga Queen. Itu juga kayaknya studio deh. Yang Mauga Queen season 2 kah? Ya berarti tengah jalan terus di remake lagi. Iya, kas studio itu. Gua nggak tahu sih, nggak ingat juga kalau itu studio. Iya, maksud gua ngapain lu bikin petisi-petisi gitu, ujung-ujungnya juga kayak didengar. Kita balik ke topik utama konten kita hari ini. Perbandingan soal The Bedingging sama Mushoku Tensei. Menurutmu mana yang lebih bagus? Lu baca novel Mushoku Tensei juga kan? Baca. Nah, sebagai orang yang udah baca dua-duanya deh, mana yang lebih bagus? Kita ngomongin animenya, novelnya kan? Novelnya kan? Novelnya dulu deh. Buat gue secara pribadi yang emang gue pure suka action dan ya, konsep-konsep power scaling gitu-gitu, gue lebih suka ini sih, The Beginning After the End. Dah, mari kita tutup live konten ini dengan terima kasih guys. Oke, sama-sama. Really? The Bedingging sebagus itu? Iya. Kalau gue mau ngomongin power scale karena gue suka action gitu, karena gue suka action dan inian ya power scale gitu. Kenapa? Skalanya lebih bombastis daripada Mushoku Tensei? Karena Beginning After the End kita ngomong MC-nya sama sebenarnya kayak Mushoku ya, MC-nya OP. Tapi bukan dia yang paling juga, OP, iya. Dia paling OP dan dia bukan yang paling OP juga, sama. Cuma bedanya ruang lingkup ininya kekuatannya tuh udah beda. Karena di akhir-akhir novel ini jauh banget sih spoiler ya. Akhir-akhir novel Sabar. Lo bilang spoiler juga, orang yang tertarik nonton anime Mushoku Tensei gue yakin gak bakal Mushoku Tensei The Beginning gue yakin gak bakal lanjut nonton animenya. Paling kan cuma pembaca novel pembaca manhwa doang. Udah spoiler aja lah, gak masalah. Iya. Di akhir-akhir novel power kekuatannya udah bukan sekedar kayak sihir-sihiran, udah bukan kayak gitu, tapi lebih ke arah putusin nyambungin takdir. Berarti sudah itu ngomongin nasib masa depan masa lalu gitu. Benar. Udah kayak Jojo dong. Arthur bisa ngidupin orang, Pak. Hah? Bisa reinkarnasi orang. Apa? Gak cuma itu, orang bisa direinkarnasi sama Arthur. Lahir jadi bayi lagi. Iya, direinkarnasi. Jojo ini mah bukan The Bedingging ini. Udah tahu itu. Dan musuhnya juga bisa melakukan hal yang sama. Jangan bilang ada yang bisa riset dunia. Nggak tahu kalau riset dunia sejauh ini belum ada. Hampir jadi Father Pucci. Baru ke arah takdiran gitu lah. Berarti masuk ke jiwa segala macam ya? Iya, konseptual jiwa juga masuk. Jadi istilahnya secara power tuh lebih grande ya daripada Mushoku Tensei gitu. Ya benar. Itu yang gue suka. Cuma kalau kita ngomongin itu kan tadi gue jatuhnya kayak ngambil satu ini doang, satu perspektif doang karena ya kayak dasarnya gue suka action dan power scale. Cuma kalau secara susunan kerapihan cerita Mushoku Tensei. Kenapa lebih membumi ya? Iya, lebih bukan kayak kita tuh benar-benar dikasih sudut pandang sudut pandang seorang manusia. Iya, manusia yang ingin berubah gitu loh. Ingin berubah. Kalau Mushoku kan gitu, manusia yang ingin berubah. Kalau The Beginning After the End, Arthur itu kan bukan manusia yang ingin berubah, tapi lebih ke arah manusia yang sebenarnya dia udah punya skill, udah punya kemampuan, tapi ingin berkembang. Itu hal yang berbeda sih menurut gue ya, sudut pandangnya. Kalau gue ngelihatnya tuh kayak The Bedingging nih tuh kesannya lebih kayak cerita action gitu. Ceritanya emang bakal fokus ke baku pukulnya daripada kedalaman tiap karakternya. Sedangkan Mushoku Tensei itu lebih intim dalam artian sebenarnya dan dalam artian sebagai kepada penonton juga gitu, dekat kayak ruang lingkup keluarga dan segala macam. Terus kalau anime gimana? Anime udah Mushoku Tensei, udah nggak usah dijawab, mau ngomongin actionnya kayak apa? Udahlah, itu no debat ya. Kalau itu no debat gitu. Tapi bang, Mushoku Tensei MC-nya bejat. Enggak. Di konten itu gue ngebahas seberapa kuat Arthur aja, gue di awal nekanin, lu mending baca manualnya deh dibanding nonton animenya. Gue tekanin di awal. Aduh, busuk sekali memang sih. Jadi intinya pertanyaannya, apakah lebih bagus The Bedingging atau Mushoku Tensei? Kalau dari anime kita berdua semua sama-sama sepakat Mushoku Tensei lah, lu mabok apa bilang The Beginning of the End lebih bagus? Lebih bagus, aduh. Di mana matamu, Cok? Bisa itu. Tapi kalau dari novel oke. Ini gue pengen bahas lebih dalam sih. Ini bakalan jatuhnya spoiler sih. Jadi kalau kalian udah nggak mau ngikutin cerita spoiler, silakan ya mundur dengan rapi lah. Gue pengen tahu lebih jauh soal kelanjutannya The Beginning After the End di novel udah sejauh mana.
salah satu yang paling sering diungkit dari Beginning After the End ya, itu katanya Arthur tuh katanya raja bijaksana, tapi kok tolol. Kenapa dia harus ngomongin identitasnya di hadapan orang tuanya? Itu salah satu komentar yang paling sering gue lihat waktu kemarin gue reaction The Beginning After the End. Itu kenapa? Do nanya gue, kalau itu nggak, sebenarnya nggak ada jawabannya di novel, tapi lebih ke arah mungkin pemikiran gue sih kalau gue jawab ya. Karena pemikiran gue ya, karena Arthur itu di dunia sebelumnya kan nggak punya orang tua, berasal dari panti asuhan, tidak pernah merasakan yang namanya kasih sayang. Gitu. Nah, karena dia tidak pernah merasakan kasih sayang, kemungkinannya ya karena tiba-tiba dia dapat rasa kasih sayang. Dan apa sih salah satu hal yang menimbulkan rasa kasih sayang itu kan kejujuran gitu. Itu dari sudut pandang gua. Tapi yang gua lihat tuh responnya malah jadi negatif loh. Malah orang tuanya malah stres gitu. Bener nggak sih? Ya kan namanya suatu kejujuran kan nggak pasti ini ya, nggak pasti bagus ya ujungnya ya. Iya sih, bener juga ya. Kayak gitu aja. Itu yang gue tangkap aja sih. Terus pada akhirnya gimana? Masalah Arthur dengan keluarganya? Clear kok. Udah baikan gitu? Iya. Tetap dianggap sebagai anak atau tidak? Tetap dianggap sebagai anak. Berarti awalnya jijik dulu ya, terus setelah berkelamaan mulai kayaknya kamu anakku sih. Menerima keadaan lah. Ya mau gimana pun kan ya kayak gitu. Ya gitulah kira-kira, itu dari pandangan gua aja. Karena emang nggak ada penjelasan pastinya di novel juga. Di manual juga nggak ada kan. Wah, gua nggak ingat sih waktu sampai arc sekolah kayaknya itu belum sampai sana kan? Atau sudah sampai? Gua nggak ingat sama sekali deh. Yang soal Arthur cerita ke orang tuanya. Itu udah di sekolah kah? Belum kan? Belum lewat setelah sekolah kan itu? Atau sebelum sekolah? Setelah ya? Singkatnya setelah. Makanya gue nggak tahu. Jadi ya nggak gimana, kayak ya butuh proses lah ya, namanya orang tiba-tiba tahu suatu kebenaran yang yang selama ini tidak mereka duga gitu. Ibarat ya lu tiba-tiba tahu orang tua lu ternyata lu tahu ternyata kalau lu itu tiba-tiba anak angkat, gimana kayak kayak masih nggak percaya gitu. Tidak bisa menerima kenyataan, ya kayak gitu, responnya sama. Istilahnya responnya masih manusiawi lah ya. Benar. Cuma itu sih yang sering muncul di kolom komentar gua ya. Ini katanya raja bijaksana, terus kenapa lu jujur? Di mana segi kebijaksanaannya gitu? Ya, sebijaksana-bijaksananya. Kalau gua tangkap tuh TBHT itu lebih ke arah buat cerita orang-orang yang yang nggak pernah ngerasain kasih sayang, terus tiba-tiba ya dapat rasa kasih sayang tuh gimana sih? Karena di awal-awal ditekaninnya gitu loh. Yang Arthur anaknya dari panti asuhan, terus dihianati nama ininya kan, temannya sendiri kayak gitu. Orangnya dingin gitu ya. Orang yang benar-benar udah nutup hati. Itu harusnya di episode 1 dijelasin sih. Harusnya ya. Gue lupa deh di episode 1 dijelasin atau enggak. Kayaknya dijelasin deh. Dijelasin tapi pelan-pelan. Iya, dijelasin tapi diselipin tuh tiap episode ini. Gitu. Soal backstory-nya si Arthur. Terus komentar kedua yang paling sering keluar tuh soal ini MC udah dilatih sama naga, udah berlatih ini, dapat kekuatan ini, tapi masih kalah sama Kroco. Kroco yang mana? Nah itu gue tidak tahu definisi Kroco. Salah satu contohnya tuh kayak ini gue baca ya di kolom komentar ya. Soalnya gue udah nggak ngikutin ceritanya. Ini katanya masih di arc sekolah sih. Sylvie sempat diculik. Sylvie yang si cewek itu sempat diculik nggak sih waktu sekolah? Terus mau diselamatin sama Arthur? Iya, bukan diculik sebenarnya, lebih ke arah kayak dijebak. Kayak diserang, terus bukan diculik, apa sih namanya? Sandra. Oh ya, disandra. Nah, di akademi bla 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 gitu. Nah, terus si Arthur kayak kesulitan buat selamatin dia. Iya nggak sih? Enggak sih, orang dia tiba-tiba mode yang Dragonoid itu kok. Iya. Langsung diajar, lebih ke arah dia sebelumnya nggak mau berurusan sama itu orang aja kayak. Udahlah, kayak gimana sih lu di sekolah dibully sama orang, kayak ya udahlah gue diemin lah, kalau gue ajakin berantem ntar malah repot sendiri urusannya kan gitu. Kayak gitu, responnya sama kayak gitu. Nah, terus digituin sama Arthur kayak, karena udah kelewatan ya kan, di si cewek si Elf itu udah digituin, baru dibunuh itu orang. Habis itu benar masuk penjara Arthur ya, terus ya banyak hal yang harus dilalui Arthur prosesnya gitu. Dan Arthur nggak bisa main keluar dari penjara gitu bebas, nggak bisa, karena Arthur ini masih manusia gitu. Nah, di konsep TBAT itu manusia masih punya batasan. Maksudnya? Itu batasan masih punya batasan dalam hal kekuatan. Apalagi Arthur kondisinya kan masih muda gitu. Jadi proses perkembangannya Arthur itu agak lambat dibanding ras-ras lain sebenarnya. Oh, jadi sini kayak tiap ras punya bakatnya masing-masing gitu. Benar. Nah, Arthur nih manusianya lemah gitu loh. Oh, jadi Arthur nih kehambat gara-gara ras manusianya.
Benar itu. Oh, Dan dia. yang nangkap dia itu kan rasnya elf, terus ada macem-macem gitu lah intinya. Jadi maksudnya, Bisa. Ya, jadi maksudnya lanjut. kenapa Arthur tuh sebenarnya kuat di kalangan manusia, tapi kalau di antara ras lain belum tentu dia kuat gitu. Ya, benar. Benar. Hmm. Ya, gue mulai ada dapat gambaran sih. Coba ceritain ke gue deh kelanjutan ceritanya setelah arc sekolah tuh apa saja yang terjadi sih? Ada hal buruk yang terjadi nggak sih? Sejauh ini hal buruk Ada sih. spoiler yang besar nggak? Mungkin perang, terus nah pokoknya nanti ada perang. Spesifiknya gimana ya perangnya ya? Ya intinya apa ya? Bakal ada beberapa kejadian yang mempengaruhi mentalnya Arthur. Contoh. Contoh apa ya? Mungkin jatuhnya kayak mirip musuhku ya. Kayak ada nih spoiler jauh banget. Udah spoiler nih, gas. Gas. Ada beberapa orang yang ya inilah mati lah ya. Dan siapa itu ya lihat aja ntar lah. Orang penting nggak? Mempengaruhi mentalnya Arthur lah. Orang penting. Ya salah satu penting lah. Maksudnya dekat dengan Arthur nggak? Ya dekat. Dari season 1? Enggak Udah. ada season 1 kayak gitu. Ada yang lain? Banyak lah kejadian. Ini kalau sekarang nih yang paling jauh ya itu lawan si siapa bapaknya Sylvie. Bapaknya Itu udah paling jauh banget. Bapaknya Sylvie yang mana sih? Sylvie yang naga nggak tahu kan yang bisa 3. Nah Sylvie itu anaknya dari Raja Naga. Nah Raja Naga itu emang antagonis utama di seri TBAT ini gitu. Kenapa dia jadi antagonis? Emang dari awal kekacauan yang ada di dunia itu ya gara-gara ituan bapaknya Sylvie. Terus alasan si Arthur lawan bapaknya Sylvie? Ya itu karena kekacauan itu. Kan kekacauan yang ada di dunia TBAT gara-gara itu. Kekacauannya dalam bentuk apa sih? Perang gitu segala macam. Perang intinya apa ya? Kayak bukan mengungkap sih. Intinya kayak suatu entitas sihir, bukan entitas gimana jelasinnya ya? Bingung jelasinnya. Bentar. Aku coba menyusun kata-katanya. Ini ada penyihir kuno, ya. Intinya ada penyihir kuno di TBAT dulu dan itu penyihir kuno kayak mereka tuh bisa masuk ke inti sihir kayak Arthur dulu tuh kayak gitu penyihir kuno dan ini rasnya tuh bukan manusia. Nah mereka itu ada yang musnah, pokoknya kekacauan yang terjadi di zaman itu disebabkan oleh si bapaknya Sylvie itu gitu. Intinya lebih ke arah sana sih gara-gara sihir lah. Dia jadi kayak dalang dari segala macam masalah. Ya, gitu. Berarti udah fix nih, itu dia bos terakhirnya. Atau bakal ada bos yang lebih terakhir lagi daripada dia? Sejauh yang gue baca ya terakhir itu karena gue belum baca yang terakhir kan, volume terakhirnya. Sudah emang masih lanjut pak. Ya masih lanjut kalau udah mau volume terakhir ya tamat dong berarti. Ya iya makanya belum kan. Ya siapa tahu terakhir kayak Naruto tiba-tiba muncul Kaguya kan. I don't know. Terus muncul Boruto ya. Kita kan tidak tahu. Bisa juga sih. Ya kan kayak gitu. Udah sekuat apa sih si Arthur nih? Selain dari yang lu bilang tadi bisa reinkarnasian ya? Ya reinkarnasi, mutusin takdir, nyambungin takdir, konseptual. Kekuatannya udah kayak konseptual. Apa kayak Pandora dari ReZero? Pandora dari ReZero gimana kuat? Aduh gue juga bingung jelasinnya gimana. Bingung juga gue jelasinnya gimana. Udah ngerti juga gue sama kekuatannya Pandora. Ya ini konseptual lah, ke arah konsep, merubah konsep. Ini Jojo nih gue yakin nih kekuatannya Jojo tuh merubah konsep. Itu udah kayak Golden Requiem. Itu akhir-akhir kayak gitu. Bapaknya Sylvie juga bisa ngelakuin hal yang sama. Makanya gue bilang ini, lu bilang Arthur OP ya musuhnya lebih OP semua cok. Oh kalau di titik sekarang ada yang lebih OP dari Arthur nggak selain bapaknya Sylvie? Buat sekarang ada tetap masih ada. Manusia juga atau beda ras? Bukan. Arthur udah di puncak kekuatan kalau manusia. Udah paling jauh berarti. Bagi manusia. Tapi kalau di antara semua ras enggak gitu. Terus teman-temannya ada nggak? Lanjut. Teman-temannya ada. Contoh kayak gurunya Arthur yang ini matanya 6. Oh ya, matanya 6 gimana? Ibu tidak tahu. Botak, matanya 6. Pokoknya palanya botak, matanya 6. Jadi ya gimana ya? Pokoknya TBAT itu sebenarnya buat seberapa kuat musuhnya tuh paling gampang ditebak. Karena ini tipikal shonen banget, Pak. Kenapa habis kalah satu muncul yang lebih kuat gitu? Iya, pasti yang dilawan Arthur lebih kuat dari dia. Oh, ya biar tanda kutip seru. Nah, itu pasti polanya begitu. Jangan bilang banyak ini. Iya. Arthur kemana gitu kan, terus dapat kekuatan baru gitu. Iya, maksudnya itu gue baru mau bilang tuh jangan tiba-tiba dapat kekuatan baru, musuh OP
kalah dapat kekuatan baru, kalahin musuh itu. Jangan bilang begitu, kayak gitu. Ya mirip-mirip kayak gitu lah Pak. Ada momen-momen nakama power nggak? Kayak tiba-tiba oh, nggak ada. Nakama power nggak ada. Ini biasa tipikal manhwa gimana sih Pak yang fokus ke karakter Nggak sih. utama. Tidak ada nakama ya. Yang penting I am the only one, solo. Masih tetap solo ya? Atau ada temannya gitu yang setara? Nggak ada juga Apa? ya? Arthur. Ada. Apa sama kuatnya kayak Arthur? Ya, Atau yang sama berjuang? Kalau berjuang mah banyak. sama Kalau kuatnya yang lah. Nggak ada ya? sama kuatnya kayak Arthur ya orang yang ngelatih Arthur. Orang-orang yang ngelatih Arthur. Arthur kan masih dibimbing gitu. Sampai sekarang masih dibimbing ya? Arthur itu kenapa dia bisa ngelawan bapaknya Sylvie? Karena ya dia punya kekuatannya Sylvie. Kalau nggak punya ya mau cut juga itu Arthur. Yang dia dapat dari season 1 bukan? Itu? Iya itu. Nanti kepake sampai akhir itu kekuatannya. Karena setiap orang pasti punya inti sihir kan, punya inti sihir dan bla 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 gitu. Nah tapi kan nggak semuanya punya kekuatan naga. Nah inti sihir itu kan naga itu nggak bisa masuk ke dalam inti sihir. Naga tuh punya kekuatannya sendiri lah. Jadi di luar naga bisa masuk inti sihir. Nah Arthur itu kan punya inti sihir dan punya kekuatan naga. Begitu. Makanya dia bisa ngelawan bapaknya Sylvie. Begitu. Ya, kira-kira kayak gitulah. Ngomongin kekuatannya Arthur panjang Pak. Mau dibahas mah. Konten SKS itu gua aja bahas kekuatannya Arthur ya panjang aja. Berapa menit? 20, 30? 20-an. Ya baru bahas kekuatannya doang itu. Itu baru kekuatan ya? Baru kekuatannya doang. Sampai akhir masih tetap sama si Elf kah? Atau ada cewek lain? Nggak ada. Ya, dia nggak kayak Musoku yang harem nih. Iya sih, wajar Korea yang bikin ya. Monogami. Berarti masih tetap sama si Elf itu ya sampai akhir ya? Iya, masih ya. Cuma kalau ditanya cewek yang deketin Arthur banyak atau enggak banyak. Tapi ya Arthurnya tetap monogami. Udah nikah dia toh? Udah di novel udah jadi istri. Berarti udah punya anak? Anak seinget gue belum deh. Seinget gue ya belum. Baru nikah? Baru udah dekat volume terakhir atau udah lama nikah? Kayaknya nggak jauh dari volume terakhir yang gue baca deh. Berarti masih baru-baru ya? Seinget gue ya. Di manhwa juga kan masih perang tuh, belum nikah tuh di manhwa. Udah dekat kan manhwanya tamat atau masih jauh juga? Masih jauh. Arthur aja belum bisa ini ya, yang apa masuk ke kekuatan konseptualnya di situ. Menarik sih kalau dengar dari spoiler ya soal kekuatan-kekuatan gini, cuma ya gue udah mager. Ya ntar kau bacanya capek Pak, Iya. Gue bacanya capek. Gue dengernya aja udah mager. Nah. Sudah betul nunggu anime guys. Nunggu anime jangan, mending lo baca manhwanya daripada nonton anime. Begging after the end. Apa itu anime? Ya Allah. Mending gue nonton Windbreaker season ini. Nanti battle-nya PowerPoint semua. Konseptual apa itu? PowerPoint. Itu gimana itu kalau nganimasiin yang ini ya gerakan Hiraishin-nya si Arthur anjir. Ya CGI lah, CGI. Mereka tuh bisa bikin CGI mobil balap loh. PPT lah dari sini terus tiba-tiba ngilang. Sing. Ngomong kosong. Padahal di manualnya dijelasin, di novelnya dijelasin step per step loh anjir. Nah, apalagi yang bisa kita bahas dari The Burning King? Apa? Mau bandingin lagi sama Mushoku Tensei. Arthur sama siapa? Rudeus. Siapa sih? Rudeus. Iya. Mau bandingin itu. Nah, kalau ngomongin ngebandingin, siapa lebih menderita? Rudeus sih kalau gue. Kenapa? Apanya? Cuma Rudeus karena kita relate dengan Rudeus, makanya gue bilang Rudeus lebih menderita karena ya gue lebih bisa merasakan apa yang dirasakan Rudeus sih. Soalnya kan Arthur masalahnya kelam banget, yang kelamnya itu kelam fantasi gitu loh. Iya. Dia yatim piatu, terus tiba-tiba dia latihan bla 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 bla, punya teman gini, terus ternyata temannya pengkhianat, pengen nyoba bunuh dia, dan akhirnya ya dibunuh juga sama Arthur nutup hatinya jadi batu, ya kayak ya udah tipikal yang kelam fantasi gitu. Beda sama Rudeus yang kelamnya tuh ya kita relate, kita bisa tahu gitu, itu beneran ada yang kayak gitu. Kayak bapak mati segala macam, terpisah jauh dari orang tua gitu. Makanya menurut gue ya Rudeus karena lebih ngena aja sih di kita yang secara manusiawi lebih ngena lah. Ya itu sih kalau mau dibandingin. Apalagi ya? Gimana ya sifatnya Pak? Nah, menurutmu nih lebih bagus Rudeus atau Arthur secara sifat? Ya Rudeus lah simpel karena manusiawi. Arthur tuh terlalu robot. Kan backstory-nya segala macam, dia tuh raja yang dingin dan segala macam kan. Jadi kayaknya
kesannya jauh banget gitu si Arthur nih. Sama seperti yang lo jauh bilang, kerasa banget fantasinya gitu kalau Arthur. Sedangkan Rudeus tuh betul-betul kerasa manusiawi. Cuma terlepas dari sisi mesumnya ya, sisi yang lainnya tuh betul-betul manusiawi. Ya, benar. Cuma ya itu selalu jadi senjata utama untuk menjelekkan Mushoku Tensei ya mesum. Ya benar, nggak salah. TBAT juga ya senjata yang sering dijatuhin buat nginin Arthur juga palingan ya itu kayak Arthur yang selama ini kayak cool, dingin gitu-gitu kan, tiba-tiba apa dapat rasa kasih sayang, cengeng dan bla 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 ya kayak Sung Jinwoo kemarin tuh yang Sigma Apa Sung sih? Jinwoo nangis sih kayak gitu. Aduh itu sama Pak. itu 12. Itu lebay sekali itu. Apa cuma gara-gara menangis saya langsung rating turun, ngomong kosong apa itu? Nah gitu sama, itu yang pasti dijadiin senjata. Kayak nggak terima gitu karakter cool yang dingin gitu ya tiba-tiba ya apa ya nangis punya rasa kasih sayang dan bla 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 ya kayak gitulah. Kalau dia yang diserang mesumnya ya kan, nah itu yang diserang ya itunya kalau Arthur. Gini deh, tapi menurutmu worth it nggak sih buat ngelanjutin ceritanya TBAT ini? Ya yang mana? Setelah dari anime Ini? lah. Iya, setelah dari anime. Kalau misalnya mau lanjut ke novel, ke manhwa ya. Ya worth ya kalau buat gue worth it sih. Karena daripada kalian nunggu animenya ya yang busuk, saya mending nonton baca manualnya. Sumpah bakal itu lebih manjain mata pak dibanding animenya. Maksudnya yang dicari dari novelnya TBAT ini apa? Apakah cerita, action, manhwa cerita, manhwa dan novel lah. Action, udah pasti action, cerita, action. Kalau kita ngomongin manhwa ya visual, manhwanya bagus visualnya. Lagi makin ke atas ya makin bagus lagi kan. Iya sih, banyak juga manhwa yang kayak gitu, yang awal-awal gambar kurang tapi lama-kelamaan makin bagus. Ya, kayak gitu. Ya mungkin itu aja lah untuk pembahasan soal The Beginning After the End sama Mushoku Tensei. Keduanya sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah. Cuma dari segi anime, The Beginning ini lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Nggak ada lebihnya pak, nggak ada lebihnya. Lah, PowerPoint kurang lebih banyak apa coba? PowerPoint Anda ya sarkasnya ya, aduh. Iyalah, itu kelebihan lah. Kalau ada yang simple, kenapa harus yang rumit? Simple itu kelebihan. Iya. Gue sampai sakit. Iya, Pak. Sumpah gue sampai sakit mata lo nonton tuh anime. Gue nonton tuh anime kan speed 2 ya. Awalnya speed 2. Terus gue coba nonton speed 4 tuh udah kayak balapan, Pak. Nyaut. Sedikit-dikit laju. Betul-betul distracting banget tuh selucunya. Aduh. Gue aja menyerah loh, dia bisa 3 apa 4 gue tapi Selfie. Dah, aku menyerah, aku angkat tangan. Cuma ya, nih, gue pengen bahas ini nih. Waktu gue nonton anime tuh gue merasa kayak di awal-awal tuh kesannya ceria banget loh, The Beginning After the End. Sampai ke belakang tuh masih begitu nggak sih? Atau makin kelam? Makin ke belakang kelam. Mulai banyak karakter yang mati ke belakang. Itu setelah pasca dari sekolah atau sebelum sekolah? Pas di sekolah malah. Dari sekolah ya? Akhir sekolah. Akhir akademi itu udah mulai banyak yang mati tuh. Berarti mulai shiftingnya di situ ya? Bunuh sini bunuh sana ada. Soalnya kerasa banget tuh pas gue nonton anime ini, kayaknya Beginning After the End nggak secerah ini nih waktu ketemu Sylvie dan segala macam. Cuma memang ya di awal-awal tuh kerasa banget kayak Mushoku Tensei loh. Kayak betul-betul plek-ketiplek Mushoku Tensei di awal-awal. Si yang Arthur lahir, mamanya healer, bapaknya warrior, terus pas latihan rumahnya meledak, terus tiba-tiba kena bala. Kalau Arthur jatuh dari tebing, si Rudeus ke teleport. Ini betul-betul kayak ini mah betul-betul plek-ketiplek. Cuman setelah dari sini deh itu udah mulai kelihatan beda alurnya tuh. Setelah dari yang jatuh di tebing tuh. Kalau pas jadi petualang tuh yang beda banget tuh. Soalnya kan kalau Rudeus kan setelah dari teleportasi masih menderita. Sedangkan Arthur balik dari hutan ya ketemu keluarganya, iya kan? Iya benar. Sudah tanda kutip sudah lebih bahagia lah daripada Rudeus. Iya sih kalau bilang. Iya. Di awal-awal doang lah. Pokoknya kalau lu tipe orang yang mau sampai saat ini masih mempermasalahkan The Beginning After the End tuh plek-ketipleknya Mushoku Tensei. Enggak, di awal-awal doang mah sampai jurang tuh. Setelah dari jurang udah enggak kok. Iya. Apalagi pas proses ini yang jadi petualang itu udah beda banget sama Mushoku. Ya jadi petualang tuh yang mana? Yang dia udah pakai topeng bukan sih? Topeng yang topeng. Itu ada itu ada julukannya kan? Ada. Julukannya apa ya? Lupa aku juga udah lama. Gue tuh kayak di kepala gue tuh tahu loh nama julukannya si Arthur tapi apa ya? Silent kayak. Pokoknya itulah ya. Oh, Not bukan sih? Hah? Not. Iya, ini Not by Zero's Adventurer Guild. Iya, Not. Animenya sampai sana tuh. Iya kayaknya.
Iya, soalnya kan ada yang topeng kan, yang ngatur. Ada gambar topeng. Ada topeng di opening. Ya, animasinya bakal bagus Pak pas jadi adventure, karena yang adventure itu lebih nggak pakai sihir loh Arthur. Sudah hand to hand ya. Iya, hand to hand. Kalau kan dia lagi ningkatin fisiknya biar dia bisa pakai sihir dengan leluasa. Itu sudah fix 100%. Slideshow, tidak mungkin tidak. Ntar bakal gimana ini? Hand to hand loh, bukan sihir. Kalau sihir kan masih bisa pakai ya udah efek-efek aja loh gitu keluarin. Masih bisa laser-laser lah kayak Shadow Garden. Ya, ada lagi yang bisa kita bahas soal The Beginning After the End ini. Jadi apakah Anda ingin melanjutkan nonton TBATE? Masalahnya TBATE itu masuk kategori isekai loh ya. Mau tidak mau gue harus nonton. Kalau bukan isekai malas gue lanjut, sumpah. Untuk aku tidak. Gue isekai musim kemarin aja gue belum selesai maraton loh. Berat banget. Syukurnya musim ini tuh cuma 3 isekai. 3 atau 2 gitu. Sedikit banget. 3 atau 2 emang apa aja? Cuma Slime Toshite yang bunuh slime 300 tahun season 2. Udah The Beginning After the End, udah kelar habis. 2 itu doang. Iya, lebih banyak fantasinya ya. Fantasi, lebih banyak fantasi sama romance kayaknya. Setelah berapa tahun terakhir, 4 atau 5 tahun terakhir lah, akhirnya musim ini betul-betul sedikit. Gitulah. Ya itu aja lah gua rasa. Itu aja lah gua rasa untuk pembahasan kita pada malam hari ini soal The Beginning After the End versus Mushoku Tensei. Tidak ada lagi yang bisa kita bahas. Ada lagi yang mau kau bahas? Apa? PBW next episode kita bahas apa? Windbreaker. Apa tuh Windbreaker, Cok? Windbreaker apaan? Sepeda-sepeda? Hah? Bukan itu manhwa, yang Windbreaker manhwa itu. Kalau gue denger Windbreaker gue taunya sepeda-sepeda. Buka B-Station, coba lihat itu Windbreaker. Yang pukul-pukul. Mapa bukan sih? Mapa bukan ya? Bukan kayaknya. Bukan ya, yang ada cewek kayak Nobara bukan? Itu bukan? Enggak. Iya. Itu bukan Mapa tuh? Nggak tahu, gue lupa. Ya pokoknya rambutnya hitam putih lah Pak MC-nya. Iya, tahu. Yang bajunya cuma pakai jaket sama kaos putih. Iya. Gue cuma tahu dari postingan IG sih. Terutama yang ceweknya katanya mirip Nobara. Apa sih? Malas gue nonton begituan mah. Lu aja apa yang nonton, aku malas. Kalau gue doang yang nonton, pembicaraan satu arah Bapak. Aduh, tidak. Itulah aja lah ya. Ya, thank you semua udah nonton sampai detik inilah. Kita ketemu lagi di PBW next kapan-kapan dan ya bye-bye guys.